Resminya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala terbaru Timnas Indonesia Senior, maka secara resmi pula dimulai era baru dalam sepak bola tanah air. Sebab dengan datangnya legenda asal Belanda tersebut, maka dipastikan skuad Timnas Indonesia Senior akan diisi oleh para pemain keturunan terbaru yang memiliki jam terbang dan pengalaman tinggi di level Eropa. Namun tentu saja dalam konferensi pers kemarin, pelatih kepala Timnas Indonesia Senior tersebut tetap optimis para pemain lokal bisa bersaing untuk masuk ke dalam susunan pemain utama di dalam pertandingan. Dalam konferensi pers yang digelar kemarin sore, Patrick Kluivert juga menaruh harapan kepada Marcelino Ferdinand sebagai salah satu pemain potensial yang dapat masuk ke dalam skema permainan. Pastinya saat ini skuad Garuda benar-benar akan menerapkan profesionalitas di dalam pemanggilan nama pemain yang akan dilakukan. Hal ini tak lepas dari target PSSI yang menargetkan Timnas Indonesia Senior dapat lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan datang. Oleh karenanya itu diperlukan adanya kedalaman skuad yang sangat baik untuk bisa menjaga garis pertahanan dan mempertahankan skema penyerangan dalam 90 menit penuh jalannya pertandingan. Peran dari para pemain keturunan pastinya akan sangat berguna dalam sisa pertandingan yang akan digelar dalam kualifikasi Piala Dunia untuk bisa memetik hasil yang optimal. Oleh karenanya berikut ini merupakan kedalaman skuad potensial yang akan dimiliki oleh Timnas Indonesia Senior asuhan Patrick Kluivert pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan datang. Dalam laga perdananya bersama skuad Garuda, Patrick Kluivert tentu akan langsung mengubah formasi andalannya dengan memasang 4 pemain bertahan, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper utama dipastikan akan diisi oleh Martin Paes dari FC Dallas. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa penampilan kiper keturunan Timnas Indonesia satu ini sudah sangat solid dan mumpuni untuk bisa menjaga garis pertahanan terakhir skuad Garuda. Penampilannya yang sangat gemilang sejak awal putaran ketiga melawan Timnas Arab Saudi cukup membuktikan bahwa sang pemain sangatlah layak untuk bisa menjadi opsi utama pelatih pada pemilihan penjaga gawang. Di samping penampilannya yang gemilang, Martin Paes juga didukung oleh posturnya yang sangat mendukung sang pemain di dalam memaksimalkan setiap peluang penyelamatannya di dalam lapangan. Selain itu, sang pemain juga memiliki refleks yang sangat baik dan memiliki ketenangan yang merupakan kunci dari kualitas seorang penjaga gawang. Sementara itu pada opsi pengganti dari sang pemain. Rumornya nama Emil Audero telah menunjukkan minatnya untuk bisa bergabung bersama Timnas Indonesia pada lanjutan putaran ketiga di bulan Maret yang akan datang. Hal tersebut sang pemain ungkapkan pada saat sesi bertemu dengan supporter usai pertandingannya bersama dengan Como di Liga Italia. Tentu hadirnya Emil sebagai opsi pelapis akan sangat berguna bagi Timnas Indonesia untuk tetap menjaga kualitas penjaga gawang jika Martin Paes tidak dapat dimasukkan akibat kartu ataupun cedera yang cukup parah. Selanjutnya pada 2 opsi pemain bertahan tengah, nama Jay Itzes dan juga Mads Hilgers pastinya akan menjadi opsi utama dari Patrick Kluivert di dalam setiap pertandingan. Jay Itzes yang saat ini namanya mulai dikenal di Liga Italia. Tentu menjadi pertimbangan dari sang pelatih mengingat kualitas dari sang pemain yang telah memenuhi syarat untuk masuk ke dalam skuad utama. Selain itu, Jay Itzes juga merupakan sosok kapten utama Timnas Indonesia sejak masa kepelatihan Coach Sintayong dan pastinya juga akan tetap mempertahankan jabatannya tersebut untuk bisa mengelola para pemain di dalam lapangan. Peran dari Jay Itzes pastinya akan sangat berguna dan berdampak signifikan bagi pertahanan skuad Garuda pada 2 pertandingan yang akan datang. Sedangkan Mads Hilgers juga akan masuk sebagai opsi utama dari tim pelatih untuk diturunkan sejak menit awal pertandingan. Di samping nilai harga pasarnya yang kini menjadi nilai harga pasar tertinggi di Timnas Indonesia. Mads juga merupakan pemain asal FC Twente yang telah mengerti cara bermain dari Patrick Kluivert saat awal masa kepelatihannya. Memasukkan nama Mads juga akan sangat berguna bagi Timnas Indonesia dalam posisi bertahan maupun menyerang. Pemain muda yang satu ini memiliki kemampuan melakukan pemotongan serangan dengan bersih dan dapat membantu tim untuk membuat skema penyerangan dari area pertahanan. Sementara untuk opsi pengganti dari kedua nama pemain ini, nama Pascal Struijk dan Justin Hubner dapat mengisi kedalaman skuad potensial yang akan dimiliki oleh Timnas Indonesia. Meskipun belum terdapat kepastian terkait bergabungnya Pascal Struijk bersama Timnas Indonesia, namun nama pemain besar ini kemungkinan besar akan menunjukkan minatnya untuk bisa bergabung bersama skuad Timnas Indonesia Senior jelang laga terakhir di bulan Juni yang akan datang. Pemain asal Leeds United yang satu ini akan menjadi salah satu aset berharga bagi Timnas Indonesia Senior dan menjadi salah satu modal yang akan membawa permainan Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan hadirnya sang pemain ke dalam skuad Garuda, maka sudah tentu akan menaikkan performa permainan yang akan disajikan di dalam lapangan pertandingan.
Sementara Justin Hubner juga masuk sebagai salah satu opsi pelapis yang memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke dalam pertandingan bersama dengan Patrick Kluivert. Dirinya merupakan salah satu pemain potensial yang sampai saat ini dijaga oleh pihak akademi untuk bisa menjadi salah satu kekuatan berharga di kasta tertinggi Liga Inggris. Dengan hadirnya Patrick Kluivert ke dalam timnas Indonesia senior, maka dapat dipastikan Justin Hubner akan mampu mengeluarkan potensi yang sebenarnya di dalam lapangan. Selanjutnya pada posisi bek kanan, nama Kevin Dix sudah tentu dipastikan akan mengamankan posisinya. Usai hanya tampil dalam 40 menit pada pertandingan debutnya melawan timnas Jepang, Kevin Dix terpaksa harus ditarik dan tidak dapat mengikuti pertandingan berikutnya akibat cedera yang cukup parah. Namun dengan kondisinya yang saat ini sudah kembali prima, maka sang pemain dapat dipastikan 100% mengisi posisi sayap kanan pertahanan. Peran dari sang pemain yang kini berkarir di Liga Denmark tersebut terbilang sangatlah krusial bersama timnas Indonesia. Bahkan hanya dalam waktu 40 menit, sang pemain telah menunjukkan kualitasnya yang dibuktikan dari para pemain Jepang yang frustasi sebab tidak bisa menembus pertahanan dari skuad Garuda. Tentu hadirnya kembali Kevin Dix melawan timnas Bahrain dan juga Australia yang akan datang akan menambah kekuatan dari timnas Indonesia dalam sektor pertahanan sekaligus penyerangan. Dan untuk opsi pengganti dari sang pemain, nama Sandy Walsh tentu akan dipersiapkan oleh sang pelatih untuk masuk pada babak kedua. Meskipun kualitasnya tidak dapat disetarakan dengan Kevin Dix, namun dari segi permainan, Sandy Walsh akan sangat menguntungkan bagi skuad Garuda dengan masuknya sang pemain pada babak kedua. Sandy Walsh saat ini cenderung bermain sangat ofensif dan dapat seketika berada pada area lawan dan membantu skema penyerangan yang coba dibangun oleh para pemain gelandang. Hadirnya sang pemain pada posisi banyak pemain lawan yang kelelahan akan sangat berguna untuk memberikan keuntungan signifikan bagi skuad Garuda. Sedangkan pada opsi bek kiri, terdapat kemungkinan nama Ian Maatsen akan ditarik oleh Patrick Kluivert ke timnas Indonesia senior. Usai dirinya hanya mendapatkan pemanggilan dan belum pernah melakukan debut bersama timnas Belanda di ajang Piala Eropa dan kualifikasi Piala Dunia. Kemungkinan besar pemain asal Aston Villa yang satu ini akan mempertimbangkan diri untuk memanfaatkan darah keturunan yang dia miliki bersama timnas Indonesia. Masuk Ian Maatsen pastinya akan menjadi salah satu angin segar di dalam sektor pertahanan dan juga penyerangan timnas Indonesia senior. Sebab sang pemain memiliki jam terbang dan pengalaman yang sangat tinggi pada level permainan internasional dan selalu menjadi salah satu pemain andalan di setiap pertandingan. Hadirnya sang pemain tentu akan menjadi salah satu naturalisasi terbesar bagi sejarah timnas Indonesia dan akan membuat level permainan yang meningkat secara drastis. Sedangkan nama Calvin Verdong akan masuk sebagai pilihan kedua dari Patrick Kluivert jika Ian Maatsen benar-benar berhasil dirinya dapat sebelum laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia di bulan Juni yang akan datang. Penampilan Calvin Verdong yang sangat konsisten bahkan selalu disebut oleh tim lawan yang membuat mereka kesulitan untuk bisa menembus tembok kokoh dari pemain asal kasta tertinggi Liga Belanda tersebut. Sejauh ini Verdong juga masuk ke dalam daftar nama pemain yang paling banyak berlari di dalam lapangan. Produktivitasnya di dalam lapangan baik dalam proses bertahan dan juga menyerang sangatlah berguna dan berdampak signifikan bagi permainan skuad Garuda. Hadirnya Calvin Verdong pada sisa laga di kualifikasi Piala Dunia ini pastinya akan menjadi modal berharga bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Selanjutnya pada posisi gelandang timnas Indonesia, Patrick Kluivert akan memasukkan nama seperti Tom Hay, Jairo Riedwald, dan juga Marcelino Ferdinand. Meskipun klub yang saat ini dibela oleh Tom Hay sangatlah buruk di level liga, namun penampilan dari sang pemain terbilang sangat baik dan tetap konsisten pada kualitasnya. Sang pemain tetap menunjukkan bahwa dirinya merupakan sosok gelandang yang memiliki ketenangan dan memiliki visi permainan di atas rata-rata yang dapat membantu tim menciptakan peluang berbahaya yang besar. Tom Hay juga sejauh ini selalu menjadi pemain kunci yang dimasukkan selama masa kepelatihan Coach Sintayong untuk menjaga efektivitas di dalam sektor tengah lapangan yang berfungsi sebagai penghubungan di dalam lapangan. Sedangkan nama Jairo Riedwald kemungkinan besar akan melakukan debutnya bersama timnas Indonesia pada pertandingan pertama melawan timnas Australia di bulan Maret yang akan datang. Pemain berpengalaman yang kini berkarir di kasta tertinggi Liga Belgia, yaitu Royal Antwerp, akan menjadi salah satu gelandang pengangkut air yang akan memotong setiap serangan balik cepat yang akan dilakukan oleh tim lawan. Dengan postur tubuhnya yang sangat besar, maka sudah tentu Jairo akan menjadi salah satu tembok kokoh di lini tengah timnas Indonesia. Dan Marcelino Ferdinand kemungkinan akan menjadi salah satu pemain lokal yang akan mengamankan posisi utamanya di dalam 11 pemain utama timnas Indonesia senior terbaru. Patrick Kluivert yang telah melihat potensi yang sang pemain miliki, juga menunjukkan minat untuk bisa membimbing sang pemain menjadi salah satu gelandang serang yang tangguh,
dan memberikan kontribusi maksimal di dalam setiap pertandingan. Di bawah asuhan Kluivert, pastinya Marcelino akan jauh bisa lebih berkembang dari segi permainan dan juga kedewasaannya di dalam lapangan. Sementara untuk opsi pengganti dari posisi gelandang ini, nama Ivar Jenner, Jordi Amat, dan Liano Reinders akan masuk dalam pertimbangan pelatih. Ivar Jenner akan berperan sebagai pemain yang akan ikut serta di dalam menjaga aliran bola di dalam lapangan. Pemain asal FC Utrecht ini memiliki efektivitas yang sangat tinggi di dalam menjaga aliran bola yang akan dimanfaatkan di dalam skema penyerangan. Ivar juga merupakan sosok gelandang muda yang memiliki skill individu di atas rata-rata. Dirinya memiliki ketenangan yang sangat baik dan akan mampu memberikan operan matang kepada rekan setimnya di dalam pertandingan. Sedangkan Jordi Amat kemungkinan besar kan diplot oleh tim pelatih sebagai gelandang bertahan mengingat usianya yang kini sudah menua dan kecepatannya yang sudah menghilang. Namun timnas Indonesia tetap membutuhkan jasa dari sang pemain sebab dirinya menjadi salah satu pemain yang dapat membangun serangan dari sektor pertahanan. Dan nama Liano Reinders kemungkinan besar akan mendapatkan perubahan posisi mengingat banyaknya pemain yang berada di posisi sayap kanan pertahanan. Sang pemain dengan kelincahan yang dirinya miliki tentu akan mendapatkan peran sebagai seorang gelandang serang yang memiliki kebebasan di dalam mengambil keputusan pada skema penyerangan yang berjalan. Peran ini sangatlah cocok bagi sang pemain sebab dirinya memiliki kebebasan untuk membawa bola di dalam lapangan dan bahkan melakukan eksekusi melalui driblingnya yang sangat luar biasa di level klub. Selanjutnya pada posisi sayap penyerangan, nama Emiliano Jonathan dan Ragnar Oratmangun akan mengisi posisi sayap kanan dan juga kiri dari timnas Indonesia senior. Emiliano Jonathan merupakan salah satu pemain keturunan yang telah angkat bicara terkait ketertarikannya bersama timnas Indonesia. Namun dirinya belum dapat memastikan akan segera diproses pada bulan Maret ini mengingat dirinya yang masih harus menjaga kebugaran usai cedera ACL yang dirinya dapatkan. Namun pemain tajam asal FC Utrecht yang satu ini tidak menutup kemungkinan akan bergabung bersama timnas Indonesia jelang 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia di bulan Juni yang akan datang. Sedangkan nama Ragnar Oratmangun menjadi salah satu pemain ideal yang akan mengisi pos sayap penyerangan timnas Indonesia. Ragnar dengan kemampuan menggiring bolanya yang sangat baik akan memberikan peluang bagi skuad Garuda di dalam melancarkan skema penyerangan dan membuka peluang bagi para pemain lain untuk bisa memaksimalkan peluang di dalam lapangan. Selain itu, sang pemain juga memiliki tendangan yang cukup keras dan bisa dimanfaatkan pada situasi tertentu dan menguntungkan bagi skuad Garuda. Sementara untuk opsi pengganti paling ideal untuk 2 nama pemain di atas. Nama Egy Maulana Fikri dan Rafael Struijk tentunya akan dipasang sebagai pilihan kedua dari Patrick Kluivert di dalam lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia. Kedua nama pemain ini sejauh ini sudah cukup sering dimasukkan sebagai pemain kunci dan juga telah memberikan dampak yang sangat positif bagi permainan timnas Indonesia. Egy dengan kemampuan menggiring bolanya yang sangat baik akan memberikan peluang bagi skuad Garuda di dalam melancarkan skema penyerangan dan membuka peluang bagi para pemain lain untuk bisa memaksimalkan peluang di dalam lapangan. Selain itu, sang pemain juga memiliki tendangan yang cukup keras dan bisa dimanfaatkan pada situasi tertentu dan menguntungkan bagi skuad Garuda. Sedangkan Rafael Struijk dengan kemampuannya menahan bola akan membantu para pemain gelandang ataupun sayap penyerangan lainnya untuk maju mencari ruang terbuka dan memanfaatkannya sebagai pembuka peluang di dalam lapangan. Tendangan lengkungnya yang sangat baik juga dapat dimanfaatkan oleh sang pemain untuk bisa kembali menciptakan kontribusi gol bersama dengan timnas Indonesia. Dan terakhir pada opsi penyerangan timnas Indonesia, nama Ole Romani dapat dipastikan akan menjadi ujung tombak timnas Indonesia di bulan Maret yang akan datang. Performanya yang sangat baik di kasta tertinggi Liga Belanda menunjukkan sang pemain memiliki kualitas yang sangat baik untuk menjadi salah satu senjata utama timnas Indonesia di dalam pertandingan yang akan datang. Sang pemain saat ini juga terbilang sangat produktif bersama klubnya dan telah menjadi pemain yang reguler masuk sebagai pemain utama di setiap pekan. Ole Romani diharapkan dapat menjadi jawaban dari krisis produktivitas gol yang sejauh ini masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak terselesaikan oleh Coach Sintayong selama masa kepelatihannya. Sedangkan untuk opsi pengganti dari sang pemain, nama Mauro Zylstra dapat dipastikan akan masuk sebagai pemain muda berbakat yang tetap akan memberikan dampak positif dalam pergantian babak kedua. Sang pemain saat ini juga masuk ke dalam daftar nama pemain yang sangat tajam di Liga Belanda. Dalam 12 pertandingan yang dirinya jalani, sang pemain telah membukukan 9 gol dan 3 assist untuk timnya saat ini. Tentu hadirnya sang pemain menggantikan Ole Romani akan sangat memberikan keuntungan bagi skuad Garuda untuk tetap mempertahankan kualitas permainan pada menit-menit krusial di dalam pertandingan.
Itulah tadi merupakan kedalaman skuad potensial yang akan dimiliki oleh Timnas Indonesia Senior asuhan Patrick Kluivert pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan datang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.